الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الحذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bisa melihat dan menyimak pengajian ataupun tausiah pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal tentang firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapakah yang dimaksud orang-orang mukmin di sini? Kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat artinya, sebagaimana juga dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, maka ketika Allahu Akbar,
maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan pada saat itu adalah bahwa kita seolah-olah bisa melihat langsung Allah dan kita berdialog langsung dengan Allah. Karena sholat itu intinya doa, sholat itu intinya permohonan, di mana salah satu inti dari bacaan sholat yang tidak boleh ditinggalkan adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah sebagai induknya Al-Quran memang berisi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita simak mulai dari Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah, milik Allah semata. Ya, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya bahwa ketika kita mengagumi sesuatu, kita memuji sesuatu, hakikatnya adalah kita memuji apa yang menjadi kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Karena tidak ada sedikit pun yang kita manusia banggakan kecuali atas sultan, atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu ibaratnya kita ini hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita diberikan kekuatan untuk berikhtiar, untuk berusaha, namun pada akhirnya adalah tawakal Allah. Segala sesuatu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu mengasihkan tanpa pilih kasih. Artinya Allah itu memberikan, ya apa istilahnya, kalau kita sebagai umat Islam adalah rezeki atau penghidupan bagi orang yang tidak percaya kepada agama Allah. Jadi Allah itu memberikan kepada siapapun makanan, uang, ya, harta, benda dan sebagainya untuk yang di dunia ini. Tidak pandang dia sholat atau tidak, dia puasa atau tidak, ya, dia berbuat baik atau tidak, maka Allah memberikan sesuai dengan kehendaknya. Tapi ingat, itu hanyalah diberikan ketika di dunia saja, sebagai ujian dan sebagai bekal manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memberikan. Jadi jangan heran bahwa ketika ada orang yang selalu berbuat maksiat, ya, tidak beriman kepada Allah, melakukan hal-hal yang negatif, tetapi oleh Allah tetap diberi, bahkan diujo, ibarat bahasa Jawa itu, dilulu. Karena itulah ujian bagi mereka. Mungkin dia akan semakin dalam untuk menjauhkan diri dari agama, semakin jauh dari sesuatu yang bermanfaat. Dia asik dengan dunianya, merasa bahwa dirinya akan hidup selamanya, bahwa lupa bahwa sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang semu dan memperdaya kita. Hati-hati. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berusaha, berikhtiar, ya, untuk senantiasa bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan iman. Maka kita biasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah, teguhkanlah hati kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Karena hati itu, iman itu kadang naik, kadang surut, ya. Kita selalu bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan ketakwaan
yang selalu dan selalu bertambah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, sebesar zarah sekalipun, apakah itu berupa kebaikan maupun keburukan, maka nanti akan diperhitungkan kita di yaumul hisab, di yaumul mizan, di hari perhitungan dan di hari pertimbangan. Yang tentunya kita selalu beristighfar kepada Allah, karena kita yakin, kita merasa bahwa dalam setiap saat, apakah kita sengaja atau tidak sengaja, kita lalai, kita melakukan kemaksiatan, kita berbuat dosa, maka harus kita imbangi selalu ingat kepada Allah dengan berzikir kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan khilaf yang kita lakukan. Al-insanu mahalul khata' wal isyan, bahwa manusia itu tempatnya lupa. Ya, tempatnya lupa. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kata Allah di dalam Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, itu sebagai peringatan bagi kita bahwa nanti ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah hamba mohon pertolongan. Di sini adalah menetapkan kepada diri kita agar keimanan kita, agar ketauhidan kita, ya, jangan sampai terganggu, jangan sampai terimbas, jangan sampai terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Maka di sini ketika manusia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesukaran, mendapatkan persoalan, maka tiada lain kita itu tadi, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita mohon petunjuknya, hanya kepada Allah kita mohon diberikan jalan keluarnya. Jangan sampai kita ke dukun, jangan sampai kita menuju ke tempat-tempat angker untuk menerima wangsit dan sebagainya. Jelas itu sesuatu yang tidak benar, atau di dalam istilah agama adalah sesat jalan kita. Jangan sampai seperti itu. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Makanya ini adalah ikrar kita setiap sholat itu minimal, itu kan kita kalau sholat subuh itu berarti kita 2 kali ya. Kemudian kalau zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, maka dan isya 4 kali, di total 17 kali dalam sehari. Kalau kita melaksanakan sholat wajib saja, kita berikrar kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Itu. Jadi ini harus menjadi dasar kita. Maka ketika kita sholat, jangan sampai kita tidak membaca suratul Fatihah, karena itu salah satu rukun yang harus kita baca. Ketika kita tidak membaca Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Dan yang sebaik-baik ketika kita membaca Al-Quran, maka kita juga harus bisa memahami maknanya. Karena itu adalah ibarat kita berdiskusi, berdialog, berhamba, memperhambakan diri kepada Allah, dan mengungkapkan harapan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawab. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus tentunya adalah jalan yang sesuai dengan apa yang diberikan
petunjuk oleh Allah, baik melalui Al-Quranul Karim maupun melalui hadis-hadis Rasulullah. Karena memang sumber hukum kita selaku umat muslim yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, untuk memahami Al-Quran maka kita wajib mengikuti guru-guru kita yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, diikuti dengan tirakat dan sebagainya. Dan kita ini biasanya kan hanya membaca terjemahannya, tafsirnya ya. Karena kita memang belum nyampe ilmunya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, itu harus berpegang kepada yang diajarkan oleh guru-guru kita. Karena insya Allah kalau guru-guru kita ini belajar dari guru-guru yang benar, maka sanadnya akan menuju atau sampai kepada Rasulullah. Maka insya Allah kita termasuk orang yang selamat. Tidak boleh kita menerjemahkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pikiran kita sendiri. Wah, ini bahaya. Sehingga nanti yang terjadi biasanya akan terjadi ya yang di luar apa ya, karena kita tanpa dasar ilmu, karena Al-Quran itu harus memiliki ilmu. Dan saya sendiri juga mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana jalan yang diberikan, dianugerahkan pada orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya, tadi itu yang saya maksud. Ya, dari mulai Rasulullah, kemudian para sahabat, tabi'in, para ulama, dan akhirnya sampai kepada kita. Ya, jadi beliau-beliau itu insya Allah karena di dalam memahami agama juga diimbangi dengan tirakat ya, dengan bangun malam ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, luar biasa. Maka ilmunya adalah ilmu yang penuh hikmah. Sedangkan kita ini kan sebagai masyarakat awam ya, bisa melaksanakan sholat tepat waktu ya, itu saja sudah luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan mau bangun malam 2/3 malam untuk kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajud, Masya Allah, luar biasa. Maka kita insya Allah akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita. Tetapi apabila kita menurutkan hawa nafsu kita, ya, semau gue, gitu maksud cara bahasa gaulnya itu semau gue, maka ya tunggulah saat-saat nanti kita akan menghadapi sesuatu yang kita tidak akan sanggup menghadapinya. A'udzubillah min dzalik. Ghairil maghdubi alaihim, maka di sini kita bermohon kepada Allah tadi, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya seperti bagaimana jalannya orang-orang yang kau murkai. Jadi tunjukkanlah yang jalan yang lurus sebagaimana jalan ke orang yang telah engkau beri nikmatnya, seperti para nabi, sahabat ya, nabi, sahabat, tabi dan sebagainya. Dan bukan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, artinya ya jelas orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan yang terakhir waladhdallin, dan bukan termasuk jalannya orang-orang yang sesat. Apalagi sudah sesat menyesatkan lagi, Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Itulah ikrar kita setiap dalam mengerjakan sholat, dan kita selalu membaca suratul Fatihah. Itulah pentingnya. Maka ketika kita ingin sholat kita khusyuk, maka yang jelas pertama ini adalah ketika kita sudah takbiratul ihram, maka niatkanlah bahwa kita ini benar-benar seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah. Meskipun kita tidak mampu, tetapi dalam hati kita berpikir seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Kalau tidak mampu ya kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu selalu disaksikan oleh Allah ketika sholat itu. Maka insya Allah sholat kita akan menjadi khusyuk. Dan yang kedua, agar sholat kita khusyuk, maka diingatkan
dalam sebuah hadis, apa itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ta'annaka tamutu ghadan. Bahwa ketika kita ini berpikir tentang dunia, maka seolah-olah kita ini hidup 1000 ataupun selama-lamanya gitu ya. Artinya ketika kita berpikir tentang dunia, seolah-olah kita ini umur kita panjang gitu ya. Tapi ingat, ketika kita berpikir tentang akhirat, maka berpikirlah bahwa, atau hatimu atau perasaanmu arahkan bahwa seolah-olah kita akan mati besok pagi. Masya Allah. Nah, kalau di situ maka ketika kita sholat, kita harus selanjutnya berpikir bahwa kita nanti akan mati, bahwa kita nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, kita ingat kubur, kita ingat siksa kubur. Maka ketika itu seperti itu, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk. Tetapi ketika kita Allahu Akbar, yang kita pikirkan seperti belanja di mall ya, atau mungkin kebetulan tadi sebelum sholat itu ibu-ibu sedang masak, kemudian lupa belum dimatikan kompornya, atau makannya di meja belum ditutup, akhirnya nanti khawatir dicuri kucing dan sebagainya. Masya Allah, itu akan sangat mengganggu dan sholat kita nanti akan tidak jelas ya. Jadi ketika mulai Allahu Akbar sampai selesai itu tidak membekas sedikit pun apa yang kita baca di dalam sholat. Itu tadi baru satu, bahwa ciri-ciri orang yang beruntung itu qad aflahal mu'minun, sungguh orang beruntung. Yang pertama tadi adalah bahwa ketika kita ini sholat adalah harus khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, saya tambah satu saja, bahwa orang yang beruntung atau orang Islam yang beruntung itu adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Nah, ini Masya Allah. Maka memang lisan ini yang bentuknya seperti ini, apabila kita tidak kita jaga, maka ini akan bisa menimbulkan fitnah dan malapetaka. Betul. Apabila dia seorang pemimpin yang sangat berpengaruh misalkan, maka dengan komando yang dia keluarkan dari mulutnya, maka bisa membumi, hanguskan suatu negara. Bisa. Maka walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang mampu menjaga lisannya, ini adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Dan juga menjaga lisan dari perkataan yang tiada berguna, ghibah. Nah, ini mohon maaf, ini ghibah, rasan-rasan ya. Gunjing, rumpi ya, itu sama itu. Sama. Jadi jangan kita biasakanlah. Mari kita hiasi lisan kita ini dengan hikmah, dengan kata-kata yang penuh hikmah. Minimal kita manfaatkan untuk tersenyum. Maka dengan senyum ini insya Allah akan menambah amal ibadah kita. Demikian saudara-saudaraku, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Dari 7 golongan orang yang beruntung sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata kami yang benar, maka itu semata-mata karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada perkataan kami yang salah, itu karena kekhilafan dan kebodohan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.